Sampai chopper mati. Deden podcast berakhir. Saya pensiun koleksi figur. Dan saya akan menganggap One Piece. Lelang start bid 0. Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan di sini ada saya Hans. Ya, dan di episode kali ini kita akan diskusi membahas karakter yang mungkin bakal tewas di arc Wano. Nah, Tumben ini, bahas chapter terbaru. ini bukan chapter terbaru sih. Overall. Keseluruhan. Kenapa kita membahas yang terbaru-terbaru? Karena trafficnya lebih tinggi. Ya, karena kalau bahas yang lama-lama tidak ada yang dengar. Ada tapi lebih sedikit. Udah lihat statistik emang yang kita bahas Wano lebih tinggi ininya. Ya, nggak selalu yang bahas Wano sih. Bahas yang kayak prediksi, diskusi-diskusi gitu. Itu yang lebih tinggi. Jadi temanya hari ini adalah siapa yang Akan tewas. di Wano. Ya, atau di akhir Wano mungkin. Sekitar situ lah. Sebelum mulai kita pengumuman dulu ya. Ya. Pengumuman dari aku ya pertama. Bahwa di Denden Podcast sekarang sudah ada Instagramnya. Nah, buat kalian yang pengen follow, pengen komen, silakan di follow. @dendenpodcast. Nah, langsung keluar pasti. Ya, sebenarnya sudah dari podcast kemarin ya. Episode kemarin udah keluar. Tapi belum menambah-nambah followernya. Berapa follower? Terakhir masih belasan. Oh, lumayan. Belasan. Itu aku 1. Terus ya itu gara-gara kamu aku ngefollow orang juga di itu. Iya, aku udah berapa? Fallback. Pakai akun itu, pakai akun apa? Akun jualan dan lain-lain. Bisnis. Ya. Terus pengumuman. Ya, segera di follow ya. Oh ya, ini pengumuman untuk episode ini ya. Ini mungkin kalau dari pendengar J-pop, ini mungkin tidak relevan atau mengandung spoiler, boleh dilewati tidak apa-apa. Ini dikhususkan untuk yang sudah sampai arc terakhir dan mengerti tentang situasi di Wano ya. Atau yang pengen tahu juga nggak apa-apa. Yang penting yang anti spoiler ini sangat tidak disarankan. Ya. Oke, dari kamu mungkin ada pengumuman? Nggak ada sih. Yang kapan hari itu? Yang kita sudah rekam di J-pop tapi di-cut. Atau nanti aja itu masuk dalam pengumuman tapi pembahasan. Ya, ntar kita masukkan itu aja tentang prediksimu nanti ya. Oke. Terus ada satu lagi coy, pengumuman tentang tamatnya One Piece, sudah tahu? Yang terbaru. Yang 5 tahun. Nah, itu kan dari interview toh. Nah, setelah itu yang komik jilid terbaru, lupa 9 berapa itu, yang baru kemarin ini, itu kan ada SBS-nya. Nah, di situ ada pembaca yang tanya tentang itu. Sudah tahu belum infonya? Kayaknya aku belum. Coba diingatkan lagi. Ya, jadi kan info-info tentang 5 tahun tamat kan belum pernah muncul dari statement tulisan yang resmi dari SBS, kayak gitu-gitu loh. Itu kan dari kayak interview gitu-gitu toh. Nah, di SBS ini dikonfirmasi ada yang tanya. Aku nggak hafal persisnya tapi kurang lebih gini. Pertanyaannya itu dia tanya, apakah benar One Piece akan tamat 5 tahun lagi? Aku benar-benar sedih dan lain-lain. Seterusnya. Nah, terus langsung dijelaskan sama Oda. Ternyata 5 tahun itu 5 tahun itu bukan setelah 5 tahun One Piece tamat. Tapi setelah 5 tahun, kita akan tahu One Piece itu apa. Nah, jadi kayaknya nggak mungkin 5 tahun tahu One Piece itu apa terus tamat. Jadi setelah tahu One Piece itu apa masih ada beberapa ini lagi. Mungkin beberapa tahun, 1 atau 2 tahun kali ya.
Itu sih pengumumannya. Ya. Jadi dalam 5 tahun itu One Piece akan diketahui. Walaupun ada beberapa yang sudah tahu mungkin saat ini One Piece itu apa. Tapi kan belum fix, belum secara resmi di komiknya. Oh ini loh, kan masih ini ya, Oh, iya. terawang-terawang. Dan kita juga udah bikin podcastnya memprediksi One Piece itu apa. Kalian bisa cek podcast kita yang lama ya, sekalian promosi. Ya. Jadi Ya. nanti kalian coba kalau misalnya 5 tahun lagi sudah di reveal apa itu One Piece, nah nanti coba apakah prediksi kita benar gak? Yang Ya. sudah kita rekam 5 tahun yang lalu di tahun 2020, tahun-tahun Dan yang suram. dan tahun depan mungkin juga ini di episode ini bakal ini jadi prediksi ya, yang akan mati ini. Siapa yang akan mati di Arcuano? Kalau ini nggak usah nunggu 5 tahun nanti. Ya, mungkin 1 atau 2 tahun lah paling lama. Ya. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan kali ini. Oke, jadi ini aku supaya kita tidak terlalu luntang-lantung ya. Ini saya sedang menyiapkan sebuah artikel dari kincir.com. Nah, judulnya adalah 7 karakter yang kemungkinan bakal tewas di Arcuano. Nah, ada 7. Kita langsung bahas ini aja ya, satu persatu ya, yang disebutkan siapa. Gimana? Oke. Ya, langsung. Yang pertama, Kaido. Nah, Kaido ini kayaknya emang mungkin sih, karena kan dia big boss-nya dan ya kalah sih. Sewajarnya gitu ya. Gimana kalau menurutmu? Ya, kalau aku setuju sih. Maksudnya kemungkinan besar sih Kaido kan biasanya kan One Piece kan trennya kan kalau musuh dikalahkan ya sudah, tapi tidak sampai mati kan. Mm-mm. Tapi kalau dalam hal ini kelihatannya Kaido itu memang apa ya? Kalau memang dia ditakdirkan dituliskan untuk mati, kayaknya ya cocok juga sih, karena kan dia pertama dia sudah Tua. mengeksekusi Oden. Oh, balas Ya dendam. udah tua juga, Mm-mm. sudah mengeksekusi Oden. Ya jadi ada motif balas dendam itu. Jadi kalau memang dia mati ya istilahnya nyawa ganti nyawa kan. Ya, Kedua itu dia juga kan katanya kan emang pengen mati kan dia. ya, Ya siapa tahu ini juga akhirnya terwujud. Terus yang ketiga, posisi dia ini ya mungkin kalau dilihat tuh kayak Whitebird, udah kayak di puncaknya lah istilahnya. ya, ya, Sudah nggak ada lagi yang bisa dia accomplish ngerti. Udah jadi Yonko, udah ini. Maksudnya sudah saatnya kalau memang harus mati pensiun ya kayaknya cocok. bisa jadi sih. Kemungkinan besar sih ya. Ya. Cuma Daripada dia kalah terus kayak mungkin di Bazooka sama Luffy terus tuing hilang gitu. kayak Wapol, Bagi. Ya, Cuma ya, tapi kalau aku melihat matinya Kaido itu agak sulit sih. Maksudnya bukan sulit secara kekuatannya ya, tapi secara idealisme dari seorang Luffy. Karena kan selama ini Luffy nggak mm. pernah membunuh musuhnya. Ngerti dong maksudku? Masa Luffy Nah, akhirnya membunuh? Kan aneh gitu loh. nah, makanya itu waktu kemarin kita sempat bahas tentang akhir arc Wano kan aku bilang Mm-mm. kayaknya nggak mungkin Luffy sendiri yang akan menghajar si ini Kaido. Kaido. Kemungkinan besar nanti final blow-nya akan dari mungkin salah satu dari Red Scabbard atau Momonosuke. Tapi nggak enak cuy kalau nggak Luffy yang final blow. Yang Kayak nggak puas menghabisi. gitu loh sih. Soalnya selama ini kan Luffy yang selalu apa ya, mengeksekusi final boss-nya. Kayaknya kalau bukan Luffy yang final blow kurang ini ya. Merasa gitu nggak sih? Ya agak ini ya, pro kontra juga ini. Plus minus gitu. Ya, nanti dilihat aja sih. Atau mungkin nanti Luffy final blow kan misalnya Gomu-Gomu Bazooka jedet gitu kan. Terus sudah terkapar tapi masih hidup setengah nyawa gitu. Terus sama Momonosuke dipenggal ceret gitu kali. Gak ada yang lebih bagus cuy skenarionya.
Jadi ini, Luffy kan ini toh, udah menghajar Kaido, bus, udah babak belur ini. Udah kalah toh Kaido, tepar di tanah. Terus Luffy, akhirnya aku menang. Terus Kaido, aku tidak akan kalah. Oh, ternyata ada ini. Dia gara-gara kelakuannya sendiri, dia membunuh dirinya sendiri. Ngerti nggak? Oh bisa jadi karena dia kan Misal, pengen bunuh diri. Saya tahu misalnya, dia akhirnya mengakhiri dirinya sendiri. nah iya, iya itu. Itu kayaknya skenario yang lebih pas sih. Daripada dia harus dieksekusi oleh, Mati di tangan orang lain. iya, mati di tangannya sendiri lebih pas sih. Dan matinya, Ya. eh ini masuk ke, sama kayak matinya Whitebird ya. Ini apa ya, mengarahkan ke zaman yang baru lagi nanti, step forward lagi. Iya. Nah itu sih. Jadi kalau aku sih bisa sekitar 90% lah Kaido mati sih kalau. Ya, ya. Dapat kita skenario yang bagus untuk matinya Kaido. Ya. Tapi mumpung kita bahas Kaido, kalau menurutmu pertarungan sama Luffy nanti gimana? Apakah Luffy solo lawan Kaido atau ada kolaborasi gitu-gitu? Tuh, ini kan udah kolaborasi ini. Sekarang kan dia lagi tarung lawan Mink. Oh, saya belum baca. Yang tarung lawan Kaido siapa? Siapa sekarang? Pertama kali diserang itu sama Scabbards. Oh, ini sekarang berarti Scabbard sama Mink. Keroyokan maksudnya. Oh, Minknya tuh pokoknya kerucut-kerucutnya itu sama Mink yang lain, tapi karena di Scabbard kan ada Mink juga si dua orang itu. Ha-ha. Jadi dua orang itu sama teman-teman dari suku Mink itu, tapi kalau Mink yang kerucut-kerucut ngelawan anak buahnya. Terus Ming yang Kayak di senior. Battlefield gitu sih. Jadi Enggak. Yang 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 aku tanyakan itu yang Kaido lawan siapa sekarang? One on one sama siapa? Apa keroyokan? Chris Cabot, 9 lawan 1 gitu. yes, Oh, ya berarti skenario-nya adalah Red Scabbard kalah, Luffy. Nah, itu tau Luffy berarti. masuk kayaknya gitu. Ya, Hmm. mungkin gitu ya berarti skenario-nya. Berarti Tapi kayaknya enggak sih. Maksudnya terakhir sih udah baca belum yang terakhir? belum. Maksudnya di terakhir tuh kayak mereka itu kayak bertekad pokoknya sampai tidak ada penghabisan sebelum Kaido meninggal mereka nggak akan berhenti katanya gitu. Antara mereka Oh, atau Kaido yang mati gitu katanya. ya pasti skenario-nya sih kalau ideal ya Red Scabbard ini udah ini sekarat semua. Luffy yang ambil alih. Mati lah Harusnya gitu berarti. sih. Idealnya. Mati harusnya. Siapa yang mati? Maksudnya mereka udah bilang kayak gitu mempertaruhkan nyawa maksudnya. Si Red Scabbard sebagai samurai kan harusnya ya kalau nggak mati jangan berhenti bertarung dong gitu. Ya mungkin mereka mati nanti. Ternyata yang mati bukan si Kaido, tapi para Red Scabbard. Oh, Ya, ya memang mereka bilang waktu itu pokoknya demi Oden, membalaskan dendam Oden kita siap mempertaruhkan nyawa sampai mati gitu. ya. Oke, oke. Ya, tidak lah. Semakin terlalu jauh. Kita bahas ini ya, karakter yang berikutnya ya dari list ini. Ya, Oke, karakter yang berikutnya ini sepertinya bakal cukup kontroversial. Di sini disebutkan adalah Tony Chopper. Ini sudah sering rumornya ini muncul di forum-forum, di grup, membahas ini. Ada editor Oda, mantan editor yang membocorkan ini. Siapa yang akan mati nanti? Disebutkan Chopper. Gimana pendapat Anda? ya bisa jadi ya. Oh, Apalagi kalau si Carrot mau masuk kan nanti tempatnya Chopper kan double nanti malahan. Mungkin satu harus dihilangkan baru Carrot bisa masuk. tapi Garrett bukan dokter. Oh, ada ini teori lagi. Chopper mati Hmm, digantikan oleh Marco. bisa jadi. Sampai Chopper mati,
Saya berhenti ngefans One Piece. Tapi itu kemungkinan kecil sih. Kayaknya itu kan mungkin editor yang usil suka ini sih. Mungkin kan dia sebel sama orang-orang yang suka sotoy-sotoy berteori-teori. Nih, tak kasih teori. Tony Chopper mampus. Atau mungkin itu Pusing nggak, bukan kawan? bukan editor, orang ngaku-ngaku aja nulis di internet. Biar Udah rame. sotoy sok ngaku lagi. Chopper mati, Chopper mati. Tapi nggak ada ininya lagi kan? Cuma sebut namanya, nggak ada backgroundnya atau apa kan? Ceritanya gimana nggak ada? Oh, artikelnya ada penjelasannya. Ya, apa penjelasannya? Berbeda dengan Zoro yang jadi salah satu karakter terkuat di kapal Tobi Jerami, Chopper adalah sosok yang imut dan periang. Jika meninggal di Wano, bukan tak mungkin jika semua penggemar One Piece akan bersedih. Pasalnya, semua mungkin setuju jika Chopper adalah sosok rusa yang sangat imut dan lovable. Kenapa dia tidak menuliskan Bukan alasannya? dikincir. Hah? Maksudnya Gimana? si editor itu apa alasannya kok ngomong Chopper itu? Oh, ya tidak ada alasannya. Dia hanya mencantumkan beberapa poin Sebut. prediksi-prediksi gitu loh. Salah satunya adalah kematian Chopper, kalau nggak salah gitu. Ngerti dong maksudnya? Jadi dia itu bukan Ya nggak mungkin menjabarkan. dong. Kalau ada prediksi kan kita harus menjabarkan. Kayak misalnya tadi kita ngomong Kaido. Kan ada ceritanya gimana sampai dia meninggal. Kalau ini asal sebut ya aku juga bisa. Luffy mati. Nanti Luffy mati. Ya itu alasannya kan itu salah satunya. Digantikan Carrot atau digantikan Marco. Meskipun itu alasan yang bodoh dan saya tidak setuju jika Chopper mati. Oh, editornya bilang akan menggantikan Marco. Digantikan Marco. Enggak. Atau netizen. Ya itu nggak tahu editor atau bukan. Mungkin netizen ketik-ketik di internet. Kan kita nggak tahu. Gitu. Ngerti gak sih maksudku? Itu kan hanya rumor-rumor. Nggak tahu editor ngaku-ngaku kan. Jadi tidak mungkin ini kalau menurutku sih. Kalau sampai Chopper mati ya aku berhenti dari dunia One Piece cuy. Ya, menurutku juga tidak mungkin. 0% kemungkinan ini. Kalau Kaido 90%, Chopper mati 0%. Oke. Ini terlalu bodoh Chopper ini. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke karakter yang ketiga di sini adalah Trafalgar Law. Nah, ini penjelasannya cukup keren. Karena kekuatan OP-OP Nomi. Tahu nggak? Kekuatan OP-OP Nomi kan ada satu yang dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan hidup abadi. Pernah tahu? Ya. Kan itu OP-OP Nomi juga sempat dipingini toh sama si Dofla. Nah, makanya dia melihara Lau dijadikan anak buahnya waktu itu kan supaya tujuannya itu dia bisa mendapatkan hidup abadi. Nah, mungkin skenarionya kalau emang Lau mati, yaitu dia mengorbankan dirinya untuk mungkin Luffy. Masuk akal ya? Entah mungkin Luffy atau siapa, tapi ada sosok yang dia berkorban untuk sosok itu. Iya, soalnya kalau melihat perannya Lau, apa ya, bukan perannya, apa istilahnya, kayak tujuannya kayaknya sudah tercapai ya. Tujuannya kan untuk membalaskan dendam Corazon. Terus apa lagi ya tujuannya? Tapi kalau dia dengan Luffy sih aku merasa apa ya, nggak ada hubungan yang terlalu dekat sih sampai dia mengorbankan nyawanya untuk Luffy sih. Kurang ini ya. Kalau aku melihatnya ya iya. Apanya istilahnya? Bondingnya kurang bondingnya. Emang kalau yang bonding untuk ke Lau siapa? Beppo. Beppo. Lau mengorbankan diri Beppo untuk ya. Beppo. Coba misalnya kalau skenario-nya antara Beppo atau Luffy sekarat, tapi dia cuma bisa menyelamatkan satu. Kira-kira Lau menyelamatkan yang mana? Beppo lah. Sohib dari kecil toh. Iya itu. Nah tapi kan kalau skenario harus ada brotherly bond seperti Luffy Sabo, itu baru. Cuman ini ya, kalau si Lau ini nggak pernah melihat Luffy ini sebagai raja bajak laut masa depan ya. Kayak misalnya kan Jinbei. Nah Jinbei ini
kayak apa ya istilahnya? Ya benar-benar kayak Percaya dukung gitu loh. Luffy. Kalau dan support sama Luffy kalau dia bakal jadi raja bajak laut misalnya gitu. Tapi Kalau kalau Lau Law inilah oportunis aja dia, karena Luffy memang lagi dibutuhkan ya dia ngikut. Tapi kalau lagi enggak ya dia jalan sendiri kan. ya juga sih. Iya ya. Jadi untuk mengorbankan diri demi Luffy kayaknya kurang ini ya. Kurang masuk gitu ya. Iya, kurang masuk. Tapi ya mungkin ada sosok lain sih yang dia mungkin berkorban sehingga dia mati. Tapi kayaknya Tapi nggak ada lah. kayaknya Siapa lagi? iya. Paling cocok ya tokoh Ini utama mungkin One sekitar Piece. kejadiannya mungkin ini probabilitasnya mungkin 10 sampai 20% lah. 10% lah. Ya di bawah 10% sih menurutku. Iya. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut di nomor 4 ada Marco. Nah, ini penjelasannya juga tidak terlalu kuat sepertinya. Oh, ini ditulis di sini kemungkinan meninggalnya adalah setelah Arc Wano. Jadi bukan saat di perang di Wano, tapi setelah itu nanti dia dibunuh sama Weevil. Masuk akal sih. Untuk apa? Weevil ini loh. Kan dia salah satu misinya adalah menghancurkan semua kru Whitebird. Pernah tahu nggak? Atau lupa? Lupa. Siapa itu Weevil saya tidak tahu. Weevil itu yang ngaku anaknya Whitebird itu loh. Si Chibukai. Terakhir itu dia waktu keluar itu sudah menghabisi aliansi-aliansi Whitebird. Terus lagi OTW menghabisi 16 komandan kalau nggak salah. Ya segitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi mungkin itu nanti setelah Arguano ya. Tapi kalau di Arguano kira-kira apa Marco? Marco posisinya gimana ya? Ya, sih hidup lagi lah. Dia kan Phoenix. Oh iya ya. Berarti Marco nggak bisa mati dong? Nah itu tidak ketahui. Ya mungkin waktu dibunuh Weevil terus dia mati terus hidup lagi. Karena kekuatan buah Phoenix baru di reveal saat itu kali. Nanti mungkin gitu ceritanya. Ini perkiranya terlalu jauh. Katanya Wano. Ini siapa sih yang bikin artikel kincir ini? Sama parahnya sama CBR ini. Ya mungkin masnya mau ini kita podcast bareng nanti sambil menjelaskan. Ya mas. Sambil ini namanya kayak mas-mas jaga warnet biasanya. Mungkin sambil nunggu-nunggu billing kan. Dia nganggur terus dia nulis-nulis artikel. Gabung podcast ini aja mas. Barusan tak cek lagi judulnya. Ini judulnya ya. 7 karakter yang kemungkinan bakal tewas di Arc Wano. Terus penjelasan dari Marco. Marco bisa jadi meninggal setelah Arc Wano. Oke. Oke. Iki Marco kayaknya susah juga sih. Posisinya kayaknya tidak krusial untuk mati ya. Maksudnya kurang pengaruh apa-apa gitu. Kurang intim. Ya, tidak ada yang peduli Marco hidup atau mati. Ya. Mas, itu kerja yang benar, jangan nulis artikel. Jaga warnet, liatin CCTV, itu bocah-bocah buka situs apa. Ini nggak dikat nggak apa-apa dah. Apa namanya Apa-apa. disensor? Atau nggak usah? Ini sensor aja. Takut diciduk. Atau paling nggak dia ngerasa cuy. Kan Oke. kita meskipun nggak nyebut namanya tapi tahu artikelnya. Oh ini sih ini. Oke, nggak apa-apa lah. Podcast kita juga mungkin nggak ada yang dengerin. Freedom of Berapa speech. orang? Oke, kita ada alasan yang bagus. Lanjut. Yang kelima. Oh, ini kelima ini langsung 2 orang sekaligus. Inu Arashi atau Neko Mamushi. Nah, gimana? Masuk akal sih kalau mereka berdua ini. Soalnya mereka kan juga termasuk Red Scabbard yang bertarung sampai mati kan tadi disebutkan. Dan bakal emosional juga sih kalau salah satu dari mereka mati, yang satu bakal benar-benar kehilangan, merasa kehilangan banget gitu ya. Ya, pasti depresi banget. Iya, respect bro. Tapi oke juga ini prediksinya. Emosi Ya, ini oke lah. jadi Kalau menurutku semua anggota Red Scabbard emang
bakal mati. 50% lah chance mereka tewas di pertarungan di Wano sih. Jadi paling nggak Ya karena itu separuh, tadi mereka udah siap mempertaruhkan nyawa. paling nggak berarti menurutmu separuh dari Red Scabbard bakal tewas. Bukan separuh, chance-nya ada yang meninggal dari Red Scabbards. Jadi 50% ada yang meninggal, bisa juga 50%-nya nggak ada gitu. Tapi sulit sih kalau mau matiin karakter ya kalau menurutku. Soalnya kalau berkaca dari selama ini, apalagi kita habis baca J-pop, saya habis baca ulang itu banyak karakter yang sudah dilukai sedemikian tapi tidak mati-mati. Ngerti gak maksud? Oh ada Hah? J-pop kemarin di J-pop episode 1 ya, Ya. ada yang ada kematian Oh, mati. yang cukup mencengangkan kalau kita pikir-pikir lagi. Jadi Hah? bagi yang nggak yang pengen tahu J-pop itu apa, ikutin atau cari podcast kita yang judulnya J-pop ya. Itu kita bahas One Piece dari awal. Jadi di episode Oke. J-pop kemarin kita kan bahas tentang arc-arc di awal kan. Ya. Nah, khususnya nih waktu ceritanya Zoro itu loh. Mm-mm. Itu kan ada yang meninggal cuy. Oh, Kuina. Iya. Beda kasus, coy. Kalau di flashback, banyak yang meninggal. Kalau di masa sekarang, hampir tidak ada. Tapi yang menariknya dia kan nih lebih jago dari Zoro. Walaupun dulu kan. Mm-mm. Tapi Queen kan akhirnya meninggal karena Jatuh dari tangga. nah itu bro. Hah? Bukan mati karena kayak diserang atau dia memperjuangkan sesuatu. Karena jatuh dari tangga. Coba bayangkan. Berarti ada kematian-kematian yang sifatnya kayak accident atau sial aja gitu harusnya. Iya Pas juga lagi ya. sial terus mati gitu. Terus, implementasinya Memungkinkan dalam harusnya kan. episode ini apa? Ya itu, maksudnya dalam dulu kan dia statusnya itu cukup kuat kan di atasnya Zoro. Ya. Jadi harusnya kalau di ini ya, kenapa selama ini sampai sekarang ini tidak ada karakter yang seperti itu. Jadi dia cukup kuat, tapi tewas karena hal yang bodoh itu. Mungkin harus diulangi lagi itu, biar ada bumbu-bumbu. Tapi kalau sudah di perang, mana ada tewas bodoh, pasti tewas karena memperjuangkan. Kalau sudah di perang loh. Ya, mungkin setelah memperjuangkan, terus dia menang, justru setelah menang baru tewas karena hal bodoh. Nah itu kan Karena mantap. terlalu over proud. Yeay, menang, menang. Gitu. Jatuh nyemplung Ya. di lubang apa gitu. Jadi ampas sih. Tapi tetap ini sih, tetap Tadi. kematiannya Queen itu tetap mind boggling sih, karena kan ya itu berarti kan menunjukkan kalau dunia One Piece ya sama seperti dunia biasa, ada yang namanya your bad day lah, hari sialmu Tapi lah. tadi kita Kita bahas tidak tahu apa ya? kapan ajal mendekati. Kita bahas apa ya tadi kok jadi bahas kematian Kuina? Tidak ada karakter yang mati. Oh, di masa. Tapi kematian Kuina ini berarti buat Zoro, cuy. Maksudnya meskipun dia nggak memperjuangkan sesuatu, tapi dari kematiannya itu dia memacu salah satu motivasi Zoro yang bahkan sampai sekarang masih dibawa itu pedangnya. Hmm. Jadi nggak sekedar ya emang matinya nggak ada memperjuangkan sesuatu, tapi kematiannya itu membawa efek, iya Ya. kan? Tapi aku itu sih, maksudnya sedikit apa ya, kayak tergelitik dengan meninggal gara-gara jatuh dari tangga itu sih. Kalau awalnya memang tidak biasa apa, tidak ada yang aneh, tapi setelah baca One Piece sampai akhir baru saya sadar itu aneh memang jatuh dari tangga mati. Ya kan? Ya, oke. Ya. Tapi nih, tadi kamu bilang kan kalau Kuina meninggal, Mm-mm. karena Kuina meninggal si Zoro jadi ada motivasi. Ya. Nah, gimana kalau misalnya Kuina tidak meninggal? Oh, what if? Gimana? Mau dibahas? Nanti kita bikin segmen baru ya? Oke, oke. Nanti berikut-berikutnya. Oke, nantikan. Follow dan subscribe.
Tapi What If itu udah ada cuy, yang di kemarin aku share itu di YouTube, di apa. Ya kan belum ada bahasa Indonesia. Kita bikin bagaimana jika. Nah, Ya. BJ, oke. BJ. Oke. Boleh. Segmen baru nanti. Nanti kita coba ramu dan cari bahan-bahan yang mungkin bisa dibahas dalam segmen bagaimana jika. Atau mungkin teman-teman ada Oke, ide siap. ya. Ada ide kalian bisa Oh komen ya, di bisa. YouTube atau di fanpage Facebook atau di IG kita udah Instagram. ada IG. Ya, Ya. kalian punya ide membahas skenario One Piece, bagaimana jika atau what if, contohnya itu tadi. Kalau Kuina masih hidup gimana? Nanti mungkin bisa kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tadi terakhir kita Ya. sampai di Inuarashi dan Nekomamushi. Ini yang keenam. Nah, ini satu sebelum terakhir. Ini Gecko Moria. Lagi-lagi. Di luar Wano, kabarnya Gecko Moria tengah berkonfrontasi dengan Blackbird. Nah, jadi ini ceritanya di luar Wano. Oh, tapi bisa jadi di luar Wano, tapi momennya saat yang sama dengan perang Wano. Ngerti nggak maksudku? Ya, di rentang waktu yang sama. Tapi kalau Jangan berbarengan. Gecko Moria emang 90% sih mati. No debat nih. Duh, tapi misalnya kalau Gecko Moria mati, kemungkinan besar kan buah iblisnya diambil sama ini dong. Blackbird. Teach. Ya. Iya. Ya, bisa aja. Jadi udah dapat 3 dong. Ya enggak, kan nggak harus Stitch. Kayak misalnya itu buah si Absalom. Iya. Diambil Absalom sama kan anak buahnya. diambil ke si Ryu, dimasukkan ke si Ryu. Buah hilang-hilang. Ya itu. Ini mungkin nanti siapa gitu yang lain. Kalau Blackbird bisa punya jurus menghidupkan orang mati. Jadi seperti anime sebelah. Anime apa ya? Anime Naruto. Kan banyak yang komplain. Hokage yang lama dihidupkan Tapi lagi. kan ini kan hidupnya kan dalam bentuk zombie. Loh, emang yang itu bukan Naruto? Bukan zombie kan? Oh ya? Aku nggak ngikutin Naruto sih. Cuma dengar-dengar aja. Bukan ya? Atau kamu Aku cuma juga nggak tahu, dengar-dengar aja? sotoy-sotoy aja. Kita sudah menjudge anime lain. Tapi kalau menurutmu kekuatan Gecko Moria terus menghidupkan orang-orang mati lagi sebagai zombie aneh nggak? Menurutku ya bakal aneh sih. Jadi berarti kan harus ada medianya kan. Fisiknya apa baru dia masukin Ya itu. bayangannya. Kayak Whitebird, Ace. Kan aneh gitu cuy. Masa melawan Whitebird versi zombie? Awkward. Tapi aku nggak tahu ininya sih, sistem kerjanya gimana. Bayinya tuh harus diambil saat dia masih hidup atau kalau udah mati bisa diambil lagi nggak? Enggak, bayangan itu dia ambil dari orang yang hidup. Dimasukkan ke Berarti harus masih mayat. hidup kan? Dimasukkan ke Orangnya tuh jenazah. harus masih hidup kan? Orang yang mau diambil bayinya harus masih hidup. Ya. Tapi tubuhnya pakai tubuh Berarti orang kalau mati. Iya, berarti kalau sekarang kasusnya sudah meninggal kan dia nggak bisa ambil lagi bayangannya. Tapi dia bisa ambil jenazahnya. Jadi Ace hidup, tapi isinya bukan Ace. Ngerti nggak? Oh, jenazahnya. Kan Ya Ryuma. jenisnya bisa sih. Ryuma kan, Cuma pasti udah beda lah. Penampakannya nggak kayak S dulu. Zombie ya, S gitu lah. zombie Ace. Ya. Masuk akal. Ace tapi tengkorak gitu kan. Ya, kayak gitu. Ya. Bisa jadi juga. Mungkin itu senjatanya si Tits nanti saat melawan Luffy dia keluarkan zombinya Ace. Nih kakakmu sendiri, ayo gimana? Itu kali. Epic sih itu. Ya itu, jadi sama seperti Naruto dong. Mirip-mirip. Loh, tapi kan kita tahu itu cuma tubuhnya aja dan isinya ada bayangannya bukan Ace. Naruto kita juga tahu kalau itu Kalau cuma Eminem clone tuh kan. tidak tahu pertamanya. Oh gitu. Ya itu Baru di reveal itu kalau aku clone. sih merasa aneh sih kalau ngelawan
mayat hidup lagi is Whitebird. Kalau aku sih aneh Ya ya. karena udah lewat masanya sih. Iya. Oke, kita jadi bahas terlalu jauh tentang kekuatan buah bayangan. Ya, jadi kemungkinan berapa persen si Moria mati? Moria sih matinya 90% sih aku. Karena dia tidak ada gunanya lagi. Gunanya hanya ya memperkuat Blackbird. Iya, aku juga kayaknya 90% mati. Oke. Lanjut. Nah, ini yang terakhir dan sepertinya masuk dengan teorimu yang tadi. Nggak masuk ya. Berlawanan. Ini ya, tak bacakan ya. Ya. Nomor 7 adalah Roronoa Zoro. Penjelasannya? Tidak ada penjelasan yang berarti yang aku baca. Tak bacakan aja ya, biar clear ini. Zoro ibarat orang kepercayaan pertama Luffy di kapalnya. Sang pengguna pedang yang sangat kuat, bisa jadi bakal bersimbadara menghadapi banyak karakter kuat. Tengok saja beberapa duel yang sempat terjadi di mana Zoro selalu diperlihatkan kalah. Dari beberapa penampilan terakhirnya, Zoro bisa dibilang menang telak. Melawan karakter kuat seperti Pika saja, Zoro bisa menebasnya dengan jurus kuat. Memang karakter ini berkembang pesat setelah time skip. Jadi, akankah dirinya benar-benar pupus di babak ini? Tidak ada alasannya. Justru dia ini bertanya. Dia tanya kepada pembaca artikelnya. Zoro mati nggak ya? Terus kenapa ditulis? Akankah Zoro pupus? Dia kan dia nggak yakin. Lalu kenapa ditulis namanya di situ? Jadi ini, Blok. jadi intinya ini mungkin akan mati kalau menurutnya. Yang pasti tidak mungkin Zoro mati. Kalau Zoro mati, dan podcast berakhir, saya pensiun koleksi figur, dan saya akan menganggap One Piece Lelang. menganggap One Piece sebagai Lelang start bid 0. ya itu tidak mungkin 0% Zoro mati. Iya, ini 0%. Sama seperti Chopper tadi. Aku kira Chopper udah bodoh. Ini lebih bodoh lagi. Taruh nomor 1 lagi. Nomor terakhir sih, tapi biasanya nomor terakhir yang di puncaknya ya. Yang pasti tidak mungkin Zoro mati. Lagian dia ini loh, argumennya Zoro kuat. Zoro sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Akankah dia mati? Tentu saja tidak. Bahkan Zoro ini yang Udah, lain kali dari dulu jangan harusnya cari artikel dari Kincir.com. Mending CBR. cari source yang lebih ini, CBR Oke. atau apalah. Mungkin ini Oh, pas tapi kalau tentang Zoro aku ada ini, teorimu. teori yang lain. Kru ke-10. Wah, tetap 10 kru ya. Ya, tetap 10 kru. Silakan. Jadi ini ada hubungannya antara Kuina tadi, Ya, terus sama ada teori tentang kru ke-10 kan, ya. dan tentang Zoro. Nah, jadi kan ini teori liar aja ya. Jadi kemungkinan bisa jadi nanti Zoro itu akan stay di Wano. Ya. Nah, jadi antara kru ke-10 itu kan orang-orang pada debat antara Yamato atau si Carrot kan. Tapi kalau dua-dua masuk kan jadinya krunya 11 orang. Padahal kan waktu di awal di Romance Dawn ya, itu kan Luffy udah bilang, aku pengen punya kru 10 orang. Nah, kalau si Carrot sama Yamato, berarti kan harus milih salah satu kan. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata yang masuk dua-dua, Carrot sama Yamato masuk, berarti kan harus ada yang keluar. Nah, Itu saatnya Zoro mati ya. Pas tadi. lebih tepatnya mungkin nggak mati ya, tapi mending dia kayaknya ada agenda sendiri terus dia harus stay di Wano. Karena ini pertama nih, dia kan swordsman ya, Ya. pengen jadi yang terhebat. Ya di mana lagi kalau mau mempertajam ilmu kalau nggak di negeri samurai kan, di Wano. Dan juga katanya kan ini bapaknya Kuina kan ada hubungan sama Wano kan. Iya, Teorinya ya. sih. Satu klan. Jadi bisa jadi juga mungkin dia nanti mungkin ketemu bapaknya di Wano.
Terus bapaknya ada cerita apa, terus kamu harus di sini gitu kali. Atau ada apalah. Tapi Jadi Zoro-nya tinggal tidak lagi sama Luffy. Terus Carrot sama Yamato masuk jadi krunya pas 10. Jadi sekarang One Piece Mugiwara tanpa Zoro. Tapi kalau Gimana? sejauh ini sudah dijelaskan belum hubungan Zoro selain lewat gurunya ya? Kalau dia sendiri ada hubungan dengan Wano apa? Selain sama-sama pendekar pedang. Maksudnya kayak dia saudaranya siapa atau dia keturunan apa gitu belum ada ya? Oh, enggak juga sih. Tapi dari kostumnya yang paling cocok kostum Wano kan Zoro. Bukan masalah Kostum kostumnya, samurai. cuy. Kostum bisa apa aja. Orang kan emang banyak yang berteori gitu ya. Si Zoro ini punya hubungan darah di Wano gitu ya. Teori-teori. Hmm. Tapi kan sampai saat ini belum pernah ada. Ya, Selain belum guru, terbukti. selain gurunya yang itu logo ini ya, logo pedangnya ya kalau nggak salah. Cuman nggak tahu itu kayaknya rumor juga ya. Logo ininya, dojo. Iya, itu kayaknya rumor juga ya. Ya belum dikonfirm juga sih. Nah, aku takutnya ini kan sudah perang Wano juga. Dan kalau misalnya Oda mau nambahkan bumbu tentang hubungan Zoro dengan Wano, harusnya di awal. Kalau kayaknya perang terakhir ini udah nggak mungkin ada lagi sih. Jadi ya udah nggak ada hubungan lagi antara Zoro dan Wano. Oh mungkin gini, ntar mungkin setelah pertarungan itu bener kan, Red Scabbard mungkin mati semua kan. Ya, Baru nanti Luffy yang masuk menggantikan mengajar Kaido. ya misalnya. Jadi kan si Momo kan setelah Kaido kalah kan Momo harus naik jadi kaisar kan. Ya, Nah tapi dia udah nggak ada mentor. Siapa yang mau ngajari dia bertarung? Kayaknya Zoro step up to the plate. Aku aja gitu. nggak mungkin Siapa lah. tahu. Tidak mungkin. Zoro sudah punya misi, yaitu menjadi pendekar pedang terhebat dan membawa Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Itu sudah di-tease sih dari awal. Kalau Zoro itu bahkan dia rela menundukkan dirinya kepada Mihawk. Tahu alasannya kenapa? Karena untuk menjadi pendekar pedang terhebat dan membawa Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Fix, no debat. Oh ya, karena nanti mungkin ceritanya gini, si Luffy nanti sudah aku yang mengajari Momonosuke. Jadi Luffy-nya yang mau stay. Tapi tuh Zoro mikir, loh kalau kamu di sini nanti kamu nggak sih jadi bajak laut, aku aja gitu kali. Kenapa Luffy mau stay di Wano? Luffy itu ingin bebas, berpetualang ke tempat baru lagi, menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Aduh. Ya, namanya kan teori. Freedom of speech. Oke. Ya, namanya freedom of speech ya. Jadi sebodoh apapun teorinya ya kita dengarkan lah. Belum tentu kita setuju, tapi kan justru kadang-kadang kan kayak gini kan menarik. Seperti tadi artikelnya sangat menghibur. Terima kasih. Terima kasih. Kita jadi ada bahan untuk podcast ini. Mantap. Mantap. Terima kasih Kincir. Oke, jadi itu dia podcast kali ini. 7 karakter yang kemungkinan bakal mati di Arc Wano. Sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk share, sebarkan. Dan nantikan ya, di minggu depan kita akan lanjut J-Pop episode 2. Yang bakal lebih seru lagi. Kita masuk ke Barati, Arlong Park, dan Lockdown. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.